Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait prototipe biopestisida kami yang telah kami diskusikan. Kelompok 10 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Muhammad Hiban, Wan Aziza Az-Zahra, serta Evi Rizkyanti. Prototipe biopestisida kami bernama BPC Super, di mana nama tersebut diambil dari bahan aktif biopestisida kami. Di sini kami akan membahas terkait bahan aktif, bahan tambahan, bentuk formulasi, serta keunggulan prototipe biopestisida kami. Yang pertama yaitu bahan aktif. Kami menggunakan 3 macam bahan aktif, yaitu Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, dan Corynebacterium sp. Ketiga macam bahan aktif tersebut mempunyai kadar masing-masing 10⁹ CFU per mililiter. Kombinasi bahan aktif dalam formulasi biopestisida ini sangat diperlukan sebagai penerapan pengendalian yang efektif dan efisien. Masing-masing bahan aktif mempunyai keunggulan yang berbeda. Seperti Bacillus subtilis merupakan bakteri yang mampu membunuh mikroorganisme lain dengan cara berkompetisi dengan mikroorganisme tersebut. Kemudian Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri dengan kemampuan untuk melindungi akar dari infeksi patogen tanah serta merangsang pertumbuhan dan pemanjangan batang pada tanaman. Corynebacterium sp sendiri merupakan bakteri antagonis yang terbukti efektif mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan yang kami gunakan terdiri dari 3 macam, yaitu molase, ekstrak kentang, serta kascing. Molase berperan sebagai bahan pembawa, pelindung sinar matahari, dan sebagai sumber nutrisi. Kandungan utama molase ialah senyawa gula terutama sukrosa. Kemudian ekstrak kentang mengandung ekstrak mineral juga mengandung pati atau amilum yang merupakan bentuk dari polisakarida sebagai bahan makanan tambahan bakteri antagonis. Kascing sendiri merupakan vermikompos, yaitu kotoran cacing yang berperan sebagai pupuk organik hasil sekresi cacing dari jenis Lumbricus rubellus. Ketiga bahan tambahan ini akan ditambahkan dengan bahan aktif sehingga terbentuk prototipe biopestisida kami. Yang ketiga yaitu bentuk formulasi. Bentuk formulasi prototipe biopestisida kami yaitu cair dengan menggunakan campuran bahan tersebut yang kemudian difermentasikan menggunakan biofermentor selama 3 minggu dan dilakukan pengukuran pH. Apabila larutan biopestisida hasil fermentasi menunjukkan pH asam, maka pada larutan tersebut ditambahkan 1 mKOH dengan tujuan meningkatkan pH. Selanjutnya, keunggulan prototipe biopestisida BPC Super. Yang pertama adalah adanya organisme pengganggu tanaman target, toksisitas terhadap OPT, keramahan lingkungan, cara dan dosis aplikasi yang mudah, daya simpan yang cukup lama, kisaran harga yang ramah bagi masyarakat, dan juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Langsung saja untuk keunggulan prototipe biopestisida yang pertama adalah organisme pengganggu tanaman target. Untuk organisme pengganggu tanaman target yang pertama adalah Puccinia horiana yang merupakan penyebab penyakit karat putih pada tanaman krisan. Yang selanjutnya adalah Uromyces passeoli yang merupakan penyebab penyakit karat pada tanaman buncis. Yang selanjutnya adalah Fusarium sp yang merupakan penyebab penyakit layu jamur yang biasanya ada pada tanaman jagung maupun tanaman cabai. Yang selanjutnya adalah Rhizoctonia solani yang menyebabkan penyakit busuk pelepah yang biasanya juga terjadi pada tanaman padi. Dan ada juga penyakit tular tanah lainnya. Yang selanjutnya adalah toksisitas terhadap organisme pengganggu tanaman. Toksisitas sendiri merupakan tingkat merusaknya suatu zat terhadap organisme. Nilai LC50 untuk
Puccinia horiana adalah 1 mg per liter. Untuk penentuan tingkat mortalitas serangga target bertujuan untuk menentukan LC50 dan potensi produk bioinsektisida yang dihasilkan. LC50 sendiri merupakan konsentrasi toksin dalam contoh yang dapat membunuh 50% dari serangga uji. Semakin kecil nilai LC50, maka semakin efektif produk yang dihasilkan, yang berarti semakin besar tingkat toksisitasnya. Yang selanjutnya adalah keramahan terhadap lingkungan. Untuk produk biopestisida ini sangat ramah lingkungan dan merupakan cara pengendalian alternatif dan efektif karena bahan yang terkandung bersifat alami sehingga tidak memberikan efek residu yang berbahaya bagi pengguna dan juga lingkungan. Dapat juga menekan intensitas serangan Puccinia horiana sebesar 38,49%. Formulasi biopestisida tersebut juga dapat menaikkan hasil panen bunga krisan layak jual sebanyak 14,58%. Kemudian ada cara dan dosis aplikasi. Pada pertanaman di lapangan, aplikasi dapat dilakukan dengan cara menyemprot pada pangkal batang tanaman dengan menggunakan dosis 3-4 liter per hektar, menggunakan konsentrasi 10 ml per liter. Cara ini dapat diulangi setiap 1 bulan. Pada proses pembibitan tanaman, produk disemprotkan atau disiramkan pada media tanam dengan dosis 10-20 ml per liter sebelum penanaman. Pada persiapan tanam, produk dapat disemprotkan pada lahan atau lubang tanam dengan 3-4 liter per hektar menggunakan konsentrasi 10 ml per liter. Cara ini dapat dilakukan pada 4-7 hari sebelum tanam. Daya simpan untuk prototipe biopestisida ini yaitu dapat disimpan pada suhu ruang 23-24 derajat Celcius dan viabilitas bahan aktif setelah disimpan selama 2 bulan cenderung stabil. Kisaran harga untuk prototipe biopestisida BPC Super ini yaitu Rp65.000 per 100 ml. Ada pula manfaat untuk prototipe biopestisida ini yaitu yang pertama mengendalikan penyakit tular tanah, yang kedua mampu mencegah dan menanggulangi berbagai macam penyakit pada tanaman diantaranya yaitu karat pada tanaman krisan, karat pada tanaman buncis, layu jamur, dan busuk pelepah. Yang ketiga, mampu menginduksi ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang keempat, mampu menyuburkan tanaman dan memperbanyak perakaran, sehingga mempercepat penyembuhan penyakit. Sekian pemaparan prototipe biopestisida BPC Super kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.